Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya untuk kita semua. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mubarakah ini, di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang baik, dalam keadaan yang baik pula. Mudah-mudahan ini menjadi sebab dimasukkannya kita kelak di tempat yang terbaik di kemudian hari. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seorang yang mendatangi saudaranya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan zara akhan lahu fi qaryah فأرسل الله تعالى على منارته ملكا فلما أتى عليه قال أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang lelaki yang mengunjungi saudaranya di tempat yang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk mengawasinya. Malaikat itu pun bertanya, apa yang engkau inginkan? Kamu mau kemana? Dia menjawab, aku ingin mengunjungi saudara yang ada di tempat yang lainnya. Kemudian malaikat itu pun bertanya, hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha alaihi? Apakah ada nikmat yang ingin kamu dapatkan ketika kamu mengunjunginya? Maka dia menjawab, la, ghaira anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Tidak ada yang aku inginkan kecuali aku mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala.
malaikat ini pun berkata, fa inni Rasulullah ilaih bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu di dalam hal tersebut. Masya Allah, keutamaan yang sangat luar biasa. Datang ke tempat yang lain untuk menziarahi saudara, bukan karena diundang. Kalau diundang datang itu sudah kewajiban. Hak seorang muslim memenuhi panggilan saudaranya. Tapi ketika dia inisiatif untuk datang, ini banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin di masa kita sekarang. As-salaf terdahulu bahkan kalau mereka tidak sempat mengunjungi, setidaknya mereka menitipkan salam. Sampaikan salamku kepada saudaraku yang ada di sana. Dan tadi sore kami sempat dihubungi oleh guru kami, Al-Ustaz Khidir Muhammad Sunusi Habibullah. Beliau tanya, antum di mana? Saya bilang lagi di mana. Sampaikan salamku kepada ustaz dan ikhwah-ikhwah di sana. Maka saya sampaikan dan inilah etika dan adab. Tanpa perlu tahu siapa ikhwahnya, siapa yang ada di sana, bersama siapa. Ketika diketahui ada ahlus sunnah di suatu tempat, maka hendaknya seorang memuliakan. Islam adalah agama yang mulia. Islam adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Islam dibangun di atas persatuan, persaudaraan muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, memperumpamakan keadaan mereka fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'arufihim kal jasadil wahid. Perumpamaan mereka di dalam cinta mencintai, kasih mengasihi, sayang menyayangi, seperti satu tubuh. Anggota tubuh kita satu dengan yang lainnya saling mengasihi, saling melindungi, saling menyayangi, satu dengan yang lainnya. Mereka tidak jalan dengan sendirinya. Tangan akan menjaga anggota tubuh yang lainnya, kaki akan melindungi anggota tubuh yang lainnya, mata akan memperhatikan hal-hal yang bisa membahayakan anggota tubuh yang lainnya. Setiap dari mereka saling melindungi dan saling menjaga. Inilah perumpamaan yang disebut oleh Rasulullah SAW. Persaudaraan yang di masa kita sekarang banyak diabaikan. Saya, kamu. Di antara dua orang yang bersaudara, masalah
Sahabat Nabi Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu ketika diutus dengan temannya ke Yaman oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada dua orang yang diutus ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Basyira wa la tunfira." Kalian berdua beri kabar gembira, jangan kalian buat orang lari. Wa tatawwa'a wa la takhtalifa. Kemudian kalian berdua akur-akur. Ini dua orang yang berilmu diutus untuk berdakwah di suatu negeri. Lihat nasihat Nabi. Tatawwa'a, kalian akur-akur, wala takhtalifa, kalian jangan berselisih, karena Nabi tahu pasti mereka akan berselisih. Jangan sampai itu terjadi. Dua orang yang bersaudara akan ada saja hal-hal yang menjadikan dirinya salah paham satu dengan yang lain. Jangan kalian berselisih. Antara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dengan Umar bin Khattab, jangan kira dua orang ini aman-aman saja. Tapi ada saja hal-hal yang terjadi di antara mereka. Bahkan Umar pernah marah sampai menendang pintu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Sebabnya hal-hal yang remeh, hal-hal yang sepele. Ketika suami Hafsah meninggal, anak Umar radhiyallahu taala anhu, bayangkan anak dari Hafsah, menantu beliau, suami dari Hafsah meninggal. Setelah selesai masa iddahnya Hafsah, orang tua ingin anaknya mendapatkan pasangan yang baik. Umar datang ke Abu Bakar menawarkan anaknya. Ternyata Abu Bakar tolak. Ditolaknya penawaran ini membuat Umar marah. Apa kurangnya anakku? Apa cacatnya? Kenapa sampai ditolak oleh Abu Bakar? Wajar namanya orang tua ingin anaknya mendapatkan pendamping yang baik. Akhirnya hal tersebut tidak dibiarkan berlarut-larut. Abu Bakar tahu bagaimana kemarahan Umar. Akhirnya Abu Bakar datang. Kalau kita, oh bukan saya yang salah, kenapa saya harus minta maaf? Salahnya Abu Bakar kan tidak ada. Tapi ketika saudaranya marah, maka Abu Bakar datang dan menjelaskan, aku menolak karena aku mendengar Rasulullah pernah menyebut namanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut namanya. Dan aku berprasangka Rasulullah ingin menikahi Hafsah. Makanya aku menolak. Maka tidak lama Rasulullah datang melamar Hafsah radhiyallahu ta'ala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam dibangun di atas kemuliaan ini. Lihat ketika Allah Azza wa Jalla ingin mengungkap perkara
perkara tersebut dimulai dengan penyebutan nikmat. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah oleh kalian nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Nikmat apa? In kuntum a'da'a. Ketika kalian dulunya bermusuhan. Di Madinah ada dua suku besar, suku Aus dan Khazraj. Dua suku ini turun temurun saling berperang satu dengan yang lainnya. Tapi mereka ini sepakat menerima Rasulullah SAW. Mereka pun masuk dalam Islam. Ketika mereka masuk ke dalam Islam, ini nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dulunya mereka bermusuhan, fa asbaha bi ni'matihi ikhwana. Maka mereka pun dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala menjadi bersaudara. Ini nikmat besar dari Allah, persaudaraan. Dan Rasulullah SAW juga menyebutkan, la yahjurul muslim akhahu fawqa thalathi layal. Jangan seorang menghijrahi, meninggalkan, dia biarkan, tidak memperdulikan, tidak mengucapkan salam kepada saudaranya lebih dari 3 hari. Karena kesal, karena jengkel dia, karena dia marah, karena dia berselisih. Jangan lebih dari 3 hari. Kenapa? Kemarahan itu akan butuh diredakan. Jangan sampai lebih dari 3 hari. Wa khairuhuma, yang terbaik di antara keduanya, alladzi yabda'u bis-salam, yang mulai mengucapkan salam. Bukan yang terbaik yang tidak salah, tapi yang terbaik siapa yang memulai mengucapkan salam, siapa yang memulai memperbaiki hubungan, siapa yang mau mendekat. Terserah omongannya orang. Oh, dia mengaku salah, oh dia begini, oh dia begitu. Kita hidup bukan untuk mendapatkan pujian manusia, tapi kita hidup adalah untuk menegakkan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus dipahami dengan baik. Terserah orang mau bilang apa. Oh, ternyata dia yang kata, oh dia yang salah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini berlaku pada setiap keadaan, setiap teman. Jangan runtuhkan persaudaraan kita. Jangan saudara kita menjauh dari kita, kita pun menjauh. Hilangkan ego dalam diri. Hidup kita ini untuk Allah dan karena Allah. Apakah kita ingin kesempatan bagi kita hilang di setiap pekannya, padahal datang 2 kali dalam seminggu? Pintu surga, kata Rasulullah SAW, tuftahu fi kulli itsnaini wal khamis, dibukakan oleh Allah di setiap Senin dan Kamis. Masuk di dalamnya semua yang ingin masuk, illa rajulun bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali orang yang antara dia dengan saudaranya terdapat
ketidakakuran, ketidakcocokan, permasalahan dia dengan saudaranya, akhirnya menyebabkan dia tidak masuk dalam kemuliaan tersebut. Setiap Senin dan Kamis dibukakan pintu surga bagi Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melewatkan kesempatan itu hanya karena mengikuti hawa nafsu dan ego diri kita. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadikan nikmat ini sebagai kekuatan Islam di masa terdahulu. Mereka saling bahu-membahu, tolong-menolong. Jumlah yang sedikit akan kuat ketika mereka di atas nilai-nilai persaudaraan. 6 hak muslim disebut dalam satu hadis. Dan 6 ini terkadang orang yang sudah mengenal sunnah, kenapa meruntuhkan? Kata Nabi SAW, hakul muslim ala muslim, hak muslim terhadap muslim yang lainnya adalah idza laqitahu fasallim alaihi. Yang pertama, kalau kamu berjumpa dengannya, ucapkan salam untuknya. Ucapkan salam. Mau kenal ataupun tidak, kita lihat muslim berpapasan dengannya, tatap muka satu dengan yang lain, ucapkan assalamualaikum. Setiap bertemu dengan muslim, maka ucapkan salam. Kemudian yang kedua, kata Nabi, idza istansahaka fansah. Kalau dia meminta nasihat kepadamu, maka apa? Sampaikan nasihat. Wa idza 'atasha fahamidallah fashammidhu. Kalau dia bersin, kemudian dia membaca alhamdulillah, maka balas dengan mendoakannya. Apa doanya? Ya rahmatullah. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau dia mengundangmu, penuhi undangannya. Ini perkara-perkara bahkan muslim yang awam pun tahu. Wa idza marida fa'udhu. Kalau dia sakit, besuk dia. Kemudian yang terakhir yang keenam, wa idza mata fatba'hu. Kalau dia meninggal, maka iringi jenazah. Coba perhatikan perkara yang mendasar. Kenapa orang yang sudah mempelajari agama, mengenal lebih jauh tentang Islam, kemudian dia mengabaikan hak yang seperti ini? Meninggalkan hak muslim hanya dikarenakan ucapan-ucapan yang didapati dari sebahagian orang alim. Petunjuk Nabi SAW jelas. Ada ucapan seorang alim, kalau dia adalah ahlul bid'ah, maka jangan ucapkan salam untuknya. Ini banyak ucapan-ucapan
Tapi apakah ucapan itu dibenarkan secara mutlak? Mana dalilnya? Ini hadis Nabi jelas. Sesuatu yang untuk meruntuhkan hak Muslim ini bukan perkara yang ringan. Orang alim di atas ijtihadnya. Antum beramal di atas apa? Untuk membatalkan, untuk merubah sesuatu dalil, butuh dalil yang lainnya. Dalil itu qala Allah wa qala Rasul, bukan qala fulan, qala allan. Siapa saja terserah dia mau berucap apa yang dia inginkan, tapi ucapan yang harus diikuti, wajib ditaati adalah qala Allah wa qala Rasul. Ucapan siapapun juga, mau diterima, mau ditolak, maka apa? Itu seorang bebas. Dia mau terima, dia mau tolak, dia tolak. Tapi kalau qala Allah wa qala Rasul, fa'ala ra'si wal 'ain, harus diterima tanpa tawar-menawar. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, andai kata seorang mau kembali ke sini, maka apa? Maka tidak akan ada perselisihan yang terjadi. Kembalikan kepada Allah dan Rasul. Bukankah ini wejangan yang sudah jelas? Idza tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Apabila kalian berselisih dalam suatu perkara, kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Bukan dikembalikan kepada ijtihad orang tertentu, ulama tertentu, imam tertentu, tapi kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Kalau tidak ada ucapan Allah dan Rasul-Nya pada suatu perkara, maka artinya hal tersebut di atas ijtihad masing-masing. Gak usah dijadikan keributan dalam perkara tersebut. Ini ilmu mendasar, ilmu yang harus dipahami oleh setiap Muslim. Jangan sampai runtuh hak Muslim satu dengan yang lainnya. Jangan sampai terpecah antara orang yang beriman. Makanya disebutkan setelah kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat. Apa maksudnya? Setelah disebutkan kembalikan kepada Allah dan Rasul, jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kalau kalian mengimani Allah Subhanahu wa taala, inilah dia perintah Allah. Kalau kalian melanggar, ingat ada negeri akhirat yang akan membalas kalian. Itu bukan perkara yang jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ingat persaudaraan kaum muslimin terdahulu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mempereratnya dipasangkan, dipersaudarakan antara sahabat satu dengan sahabat yang lainnya. Antara Muhajirin dan Ansar dipersaudarakan karena sangat rentan antara pendatang dengan orang tempatan. Jika sering berselisih antara orang pendatang dengan orang asli, dipersaudarakan oleh Nabi SAW. Ketika dipersaudarakan, ini terjadilah persaudaraan yang sangat luar biasa. Ditawarkan penawaran-penawaran. Orang-orang Muhajirin datang dengan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan harta-harta mereka, meninggalkan keluarga dan tanah air mereka. Mereka tidak punya apa-apa. Datang saudara menawarkan rumah yang mereka miliki,
menawarkan harta yang mereka miliki, menawarkan pekerjaan yang mereka miliki. Bahkan Abdurrahman bin Auf ditawarkan istri. Ditawarkan istri. Bukan ada anakku, kamu boleh nikah sama dia. Bukan. Tapi apa? Istriku ada dua. Lihat dari keduanya, mana yang kamu mau saya ceraikan, kamu bisa menikahi. Di dalam hati mereka tidak ada dunia yang akan mereka kejar. Yang mereka inginkan bagaimana mendapatkan keridhaan Allah dan menjadi orang yang paling dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Abdurrahman bin Auf mendapatkan tawaran-tawaran kebaikan dari saudaranya. Dia juga tidak inginkan berpangku tangan begitu saja, hanya menerima. Abdurrahman bin Auf hanya mengatakan, tunjukkan aku pasar. Abdurrahman bin Auf orang kaya, orang banyak hartanya, berdagang sukses. Untuk memulai sesuatu yang pernah dilakukan, sudah punya ilmunya. Tidak punya apa-apa, dimulai dari pasar. Untuk mendapatkan sesuatu, kalau nggak punya modal harta, maka dia gunakan tenaga. Setelah dari tenaga mendapatkan upah, maka itu diputar untuk menjadi modal sesuatu yang kecil-kecil. Akhirnya dengan waktu yang singkat Abdurrahman bin Auf dilihat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kondisinya berbeda antara anak muda yang mukanya kusam, pakaiannya lusuh, keadaannya tidak terurus, ini tiba-tiba rapi. Ini ada yang urus bro. Tadi tanya, apa kamu sudah menikah? Dia jawab, iya. Apa maharmu? Emas sebesar telur. Emas sebesar telur. Artinya ini bukan harta yang sedikit. Tapi dengan waktu yang singkat Abdurrahman bin Auf sudah menikah dan punya harta. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terus terjadi kebaikan-kebaikan persaudaraan-persaudaraan. Dan lemahnya kekuatan kaum muslimin ketika nilai-nilai persaudaraan itu hancur. Inilah yang selalu diupayakan oleh syaitan. Inilah yang diinginkan oleh syaitan. Kalau berselisih antara satu dengan yang lain, ketika terjadi pertikaian antara satu dengan yang lainnya, ini yang diinginkan oleh syaitan. Makanya dalil-dalil kalau kita lihat, untuk saling cinta antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu banyak sekali. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan cara untuk saling mencintai. Saling beri hadiah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Ini kan cara supaya hati itu terikat, hati itu saling cinta, saling beri hadiah. Walaupun bukan perkara yang besar, apa yang kita bisa berikan untuk saudara kita, berikan. Nanti saudara memberi juga dia. Sering seperti itu, saling memberi. Demikian pula kekuatan majelis ilmu, kekuatan dakwah itu dibangun di atas persaudaraan. Antum yang hadir ini, coba berpikir, saudaranya butuh juga ilmu, saudaranya butuh juga nasihat, saudaranya butuh juga kebaikan. Ketika dia hadir majelis, dia cari siapa yang saya dekati, satu orang dari saudara saya. Saling memperhatikan satu dengan yang lain, saling mengajak satu dengan yang lain. Bagaimana ini ada kajian sebentar, kamu mau ikut tidak? Oh saya nggak ada kendaraan, saya bawa, saya pun
apa masalahmu? Terus akhirnya apa? Sampai dia mendapatkan kebaikan seperti yang kita dapatkan. Kalau kita tahu keimanan dan keislaman ini adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, maka saudara kita berhak juga untuk mendapatkannya. Dan tidak sempurna keimanan kita kalau kita tidak memperhatikan saudara kita seperti kita memperhatikan diri kita sendiri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak sempurna keimanan salah seorang dari kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Dia cinta kepada saudaranya sebagaimana dia cinta dirinya. Apa yang dia inginkan untuk dirinya, itu pula yang dia inginkan untuk saudaranya. Ini keimanan yang sempurna. Bisa? Kayaknya berat. Hah? Bisa? Bisa. Tiga. Kan cuma di lisan. Tiga. Di sekitar kita kaum muslimin, kita kenal kebaikan, kita cinta terhadap kebaikan. Bagaimana caranya untuk memikirkan agar mereka mendapatkan kebaikan yang kita dapatkan? Jalin hubungan dengan mereka. Pikirkan bagaimana caranya mereka mendatangi majelis-majelis ilmu. Ajak mereka dengan berbagai macam cara. Tidak bisa satu cara, tempuh cara yang lainnya. Tidak bisa hari ini, terus berikutnya. Jangan pernah berputus asa. Kapan kita berputus asa, disinilah letak kegagalan kita dan bisa menjerumuskan kita kalau kita menghukuminya. Dulu ada dua orang yang bersaudara, ceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saudaranya ini putus asa. Dia ahli ibadah. Dia rajin mengerjakan ketaatan, sementara saudaranya selalu bermaksiat kepada Allah. Dia nasihati, dia peringatkan, dia ajak. Apa jawaban saudaranya? Da'ni wa rabbi. Biarkan aku dengan Rabbku. Kalau bahasa orang kita sekarang ya, ini urusan aku dengan Tuhan, kamu gak usah ikut-ikut. Urusannya urusanmu. Ini masalahku dengan Tuhan. Da'ani wa rabbi, biarkan aku dengan Tuhan. Akhirnya dia pun putus asa, dia jenuh dan menghukumi saudaranya bahwa saudaranya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalimatnya? Saking kesalnya, mungkin dia ucapan, udah masuk saja kau ke neraka. Bagaimana mungkin kamu dapat ampunan dari Allah? Gitu yang mau dikatakan masuk surga. Banyak saja kalimat-kalimat dari kejenuhan seorang menasihati saudaranya. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Di hari kemudian, "Man alladhi yata'alla 'alayya alla aghfira li fulan?" Siapa orang yang menyombongkan diri di hadapanku dengan mengatakan aku tidak mengampuni si fulan, wa qad ghafartu lahu wa ahbabtu 'amalahu. Aku telah ampuni dia dan aku hapuskan amalannya. Lihat, dia yang beramal, dia yang beribadah, dia yang melakukan ketaatan, ketika dia putus asa akhirnya menghukumi saudaranya. Justru saudaranya tadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia amalannya semuanya sirna. Tugas kita menginginkan saudara kita mendapatkan kebaikan yang kita dapatkan, mengajak mereka, mendakwahi mereka, tidak membiarkan mereka.
Ketika mereka jatuh dalam kesalahan, mereka jatuh ke dalam kezaliman, apakah kezaliman kepada Allah ataupun kezaliman terhadap dirinya sendiri. Unsur akhak zaliman aw mazluma. Tolong saudaramu dalam keadaan dia menzalimi ataupun dia zalimi. Para sahabat ketika mendengarkan ini mengatakan, yang dizalimi iya ya Rasulullah. Wa ma balul mazlum. Bagaimana yang menzalimi? Oh, ditolong juga. Dia yang berbuat zalim, dia ditolong. Maka kata Nabi, tamna'hu amdulmi. Cegah dia dari kezaliman. Jangan biarkan dia berbuat kezaliman. Al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ni'mat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ni'mat dari Allah, persaudaraan. Orang yang ketika melihat saudaranya bahagia dia. Orang yang bertemu dengan saudaranya sangat senang. Orang-orang yang bermusuhan, apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Padahal dulunya kalian telah berada di tepi jurang neraka. Fa'anqadhakum minha. Kemudian aku selamatkan kalian dari ini jurang neraka ini. Orang-orang yang bermusuhan, tidak saling akur satu dengan yang lainnya, itu berada di jurang neraka. Ketika mereka dipersaudarakan, maka apa? Allah selamatkan dia. Bahaya perkara ini. Seorang menyangka dirinya di atas ketaatan, seorang menyangka dirinya di atas kebaikan, dia atas amalan saleh, di atas ketakwaan. Padahal apa? Padahal tidaklah yang dia lakukan kecuali membinasakan dirinya sendiri. Jaga persaudaraan kita. Mulai. Dia tidak mau membangun komunikasi, kita yang menghubungkannya. Dia menjauh, kita yang mendekat. Dia berbuat kezaliman kepada kita, kita tolong dia. Dia mencela kita, maka kita tidak balas dengan mencelanya, tapi kita sebut kebaikannya. Kita kunjungi, kita berikan haknya sebagai muslim. Sama sekali yang dimuliakan Allah. Ini perkara hati, perkara yang berat. Tapi Nabi SAW telah mengatakan dengan menunjuk di dadanya, at-taqwa hahuna. Ketakwaan itu di sini. Ketakwaan itu di sini. Ini yang harus dijaga ini. Ini yang harus dibersihkan dari kotoran-kotoran yang ada di dalamnya. Baik itu kekufuran, kesyirikan, kemunafikan, hasad dan semisal dengannya. Bersihkan ini. Kalaulah Nabi Muhammad SAW diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyatakan, "Qul," katakan wahai Muhammad, "Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku untuk Allah Rabbul Alamin. Ini yang Allah perintah. Hidup kita untuk Allah, karena Allah.
Segala yang kita lakukan karena mengharapkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Hal inilah yang harus dipertahankan dan dijaga dalam kehidupan kita kalau kita mau tidak dipalingkan oleh syaitan. Orang-orang yang hidupnya ikhlas karena Allah, dia melakukan apa saja itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan menentukan kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan, yang kita lakukan hanya karena menginginkan sesuatu yang rendah dan kecil di tengah-tengah manusia. Apa amalan kita? Bukan cuma sholat, bukan cuma puasa, bukan cuma zakat, bukan cuma haji. Amalan apa saja yang kita lakukan? Kita membangun rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita membangun pendidikan, kita membangun sarana-sarana kebaikan. Ingat, itu amalan kita, bukan punya kita. Harta yang kita keluarkan, tenaga yang kita kerahkan, gunakan itu semuanya untuk Allah. Kalau itu milik Allah Subhanahu wa taala, ada yang ingin menjalankannya, ada yang ingin untuk menegakkannya, ada yang ingin lebih atau dibahasakan mau menguasainya, maka berikan, lanjutkan. Pondasinya kita yang tanam, segala kebaikan yang berada di atasnya kita yang akan mengalirnya, karena hidup kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini yang banyak membuat orang bertikai dan berselisih hanya karena apa? Karena menyangka ini punya saya. Kenapa bisa punya kamu? Bukankah kamu melakukan untuk Allah dan karena Allah? Jangan pernah merasa kebaikan-kebaikan itu punya kita. Itu amalan kita, harapan pahala di sisi Allah kalau mau bermanfaat kemudian hari. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini banyak problem terjadi karena tidak ada keikhlasan di dalam diri kita masing-masing. Dan inilah yang berat untuk dijaga, sampai Al-Imam Ahmad rahimahullah taala berkata, "Ma'aladtu syai'an asyaddu 'alayya min niyyati." Tidak ada yang paling berat untuk aku obati pada diriku, mengalahkan beratnya mengobati niatku. Karena terus syaitan berusaha agar niat ini rusak. Sampai di akhir hayatnya Imam Ahmad dibisiki, dirayu, dipuji oleh syaitan, dibuat dia bangga, dibuat dia merasa dialah yang paling berjasa terhadap dakwah dan agama ini. Tapi bisikan-bisikan itu ternyata ditepis terus oleh Imam Ahmad, sampai ketika beliau di sakitnya yang dengannya beliau meninggal, bisikan itu tetap datang. Orang-orang berada di sekitar Imam Ahmad. Tiba-tiba Imam Ahmad berkata, "Saya belum menang, engkau belum kalah." Maka orang-orang menyarankan, kok tiba-tiba mengucapkan seperti itu? Kemudian Imam Ahmad mengatakan, tadi syaitan membisiki bahwa aku telah menang, dia kalah. Maka Imam Ahmad katakan, tidak, aku belum menang, kamu belum kalah. Selagi nyawa masih di kandung badan, maka di situ syaitan tidak akan pernah putus asa untuk menghancurkan amalan. Kapan bangga sedikit saja, kalau bukan karena saya, maka tidak mungkin seperti ini. Kalau bukan saya, ini karena saya. Ini kan kadang muncul perasaan-perasaan. Ingat, agama ini, kalau kita tidak berjuang di atasnya, maka agama ini telah ada yang menjamin untuk penjagaannya.
bukan karena kita. Kalau kita tidak, maka akan ada orang lain. Karena Rasulullah SAW telah sebutkan, la tazalu ta'ibatun min ummati dhahirina 'alal haqq. Akan terus menerus ada sekelompok dari umatku yang menampakkan al-haq. Ini akan ada terus. Kalau bukan kita, maka akan ada orang lain. Karena itu jangan pernah berpikir kalau bukan saya, kalau bukan kamu, maka akan ada orang lain. Kalau kamu tidak keluarkan tenagamu, tidak kerahkan hartamu, tidak menggunakan segenap kemampuanmu, maka pasti ada orang yang lain. Kalau bukan kamu mengambil kemuliaan ini, Allah berikan kepada yang lain. Karena agama ini pasti ada yang menjaganya sampai hari kiamat. Hatta ya'ti Allah, sampai datang hari kiamat akan ada terus. Maka ikhlaskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita untuk Allah. Hidup kita karena Allah Subhanahu wa taala. Tempuhlah jalan-jalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tidak banyak yang bisa kami sampaikan. Bukan perkara baru, hal-hal yang biasa. Saya hanya ingin ingatkan kembali perkara ini, perkara yang berulang-ulang selalu disampaikan oleh guru-guru kami, para masyayikh kami. Ketika setiap kita minta nasihat, selalu dinasihatkan ikhlaskan ibadah karena Allah, ta'ati bainakum, saling bermengikatlah persaudaraan di antara kalian. Dua nasihat ini tidak pernah ditinggalkan kepada siapa saja dari ulama, baik itu ulama-ulama yang ada di Yaman, ulama-ulama yang ada di Saudi. Ketika kita menziarahi mereka, mendatangi markis-markis mereka, minta nasihat kepada mereka, maka dua nasihat ini tidak pernah ditinggalkan. Tapi apakah kita mau menerapkannya? Apakah kita mau berada di atasnya? Kalau kita tegak di atas perkara tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kita kemuliaan. Kalau tidak, itu akan menjadi bumerang bagi kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita ini pertemuan yang diberkahi dan mendatangkan manfaat bagi semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang ikhlas kepadanya dan mematikan kita di atas keikhlasan, memberikan kita kebaikan, mengampuni dosa-dosa kita dan memasukkan kita dalam jannah. Wassallallahu ala